Kabar mengejutkan dari markas besar PSSI telah memicu gelombang reaksi luar biasa dari komunitas sepak bola internasional pagi ini. Laporan terbaru menyebutkan bahwa Indonesia tengah berada dalam tahap negosiasi akhir untuk mendatangkan tim raksasa Eropa, Italia, pada jendela FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Spekulasi ini muncul setelah adanya pernyataan resmi mengenai kriteria lawan timnas Garuda yang merupakan tim elit, namun sedang dalam fase pemulihan. Dunia kini menanti apakah kolaborasi historis ini akan benar-benar terjadi di Jakarta. Ketegangan mulai terasa di antara para penggemar yang tidak sabar menantikan konfirmasi resmi dari kedua belah federasi terkait jadwal laga yang sangat prestisius ini. Namun, ada satu rahasia besar di balik alasan mengapa Italia menjadi target utama bagi skuad asuhan John Herdman saat ini. Mengapa Italia bersedia menghadapi tim dari Asia Tenggara? Jawabannya terletak pada krisis mendalam yang sedang dialami oleh tim berjuluk Gli Azzurri tersebut. Untuk ketiga kalinya secara beruntun, pemegang 4 gelar juara dunia ini dipastikan gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebuah catatan kelam yang membuat mereka kini menyandang status sebagai raksasa yang terluka. Kondisi ini membuat Italia membutuhkan panggung internasional untuk melakukan restrukturisasi mental dan teknis tanpa tekanan kompetisi resmi yang berat. Di sisi lain, Indonesia melihat luka Italia sebagai peluang emas untuk menguji ketangguhan mental para pemain muda kita di hadapan pemain kelas dunia. Namun, rencana ini bukan tanpa hambatan, karena media-media di Eropa mulai mempertanyakan resiko reputasi jika Italia sampai gagal meraih kemenangan meyakinkan di Jakarta nanti. Kunci utama dari rencana ambisius ini ternyata terletak pada jembatan diplomasi yang dibangun oleh para pemain diaspora Indonesia yang kini berkarir di Italia. Nama Jay Itzes yang tampil solid di Serie A, serta proses naturalisasi kiper berkelas seperti Emil Audero Mulyadi, menjadi faktor krusial yang melunasi rasa penasaran publik sepak bola Italia terhadap kekuatan Indonesia. Kehadiran mereka di Liga Top Italia memberikan kredibilitas instan, bahwa sepak bola Indonesia bukan lagi tim mediocre yang bisa dipandang sebelah mata oleh negara-negara Eropa. Media lokal Italia seperti La Gazzetta bahkan mulai merilis profil mendalam tentang transformasi fisik dan taktik pemain Indonesia yang dianggap sangat modern. Pertanyaannya sekarang, apakah pengaruh para pemain di Serie A ini cukup kuat untuk meyakinkan FIGCC agar mau mengirimkan skuad terbaiknya? Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, akhirnya memberikan pernyataan yang semakin memperkuat spekulasi panas mengenai lawan tanding timnas Garuda di bulan Juni. Dalam wawancara eksklusif, beliau mengonfirmasi bahwa PSSI telah mengunci satu lawan besar yang memiliki sejarah panjang di dunia sepak bola, namun sedang absen dari turnamen mayor tahun ini. Meskipun tidak menyebutkan nama Italia secara langsung, petunjuk yang diberikan sangat spesifik dan mengarah kuat pada tim asal negeri pizza tersebut sebagai kandidat tunggal yang sesuai dengan profil tersebut. Pernyataan ini langsung menjadi viral dan memicu perdebatan di media sosial mengenai kesiapan infrastruktur stadion kita menyambut tim elit dunia. Namun, Sumarji juga mengingatkan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi sebelum kontrak hitam di atas putih ditandatangani. Di tengah euforia publik Indonesia, media-media di Italia justru mulai menunjukkan nada kecemasan yang tidak biasa terkait potensi pertandingan persahabatan ini. Beberapa kolumnis olahraga di Milan memperingatkan bahwa menghadapi Indonesia di bawah asuhan John Herdman bisa menjadi jebakan maut bagi mental pemain Italia yang sudah rapuh. Mereka menyadari bahwa atmosfer Stadion Gelora Bung Karno yang intimidatif, ditambah dengan tren positif timnas Indonesia, bisa berujung pada hasil yang mempermalukan Italia di mata internasional. Ketakutan akan potensi kekalahan atau hasil imbang mulai menghantui diskusi-diskusi di televisi olahraga Italia yang menyebut laga ini sebagai perjudian besar bagi federasi mereka. Tapi di balik kecemasan itu, ada rasa hormat yang tumbuh terhadap kemajuan pesat yang ditunjukkan oleh manajemen sepak bola Indonesia. Mengapa tim sekelas Italia harus waspada? Karena Timnas Indonesia tahun 2026 adalah entitas yang jauh berbeda dibandingkan dekade sebelumnya secara taktik dan fisik. Di bawah bimbingan teknis yang sangat disiplin, Garuda kini mengadopsi sistem permainan yang mengandalkan transisi cepat dan pertahanan berlapis yang sangat sulit ditembus oleh tim-tim Asia lainnya. Kekuatan fisik para pemain yang kini mayoritas berkompetisi di liga-liga top luar negeri memberikan ketahanan yang setara dengan pemain Eropa dalam duel-duel 1 lawan 1. Perubahan paradigma ini membuat Indonesia bukan lagi sekedar pelengkap jadwal, melainkan lawan yang kompetitif bagi tim peringkat 50 besar FIFA sekalipun. Inilah yang membuat laga melawan Italia menjadi sangat menarik, karena akan menjadi ajang pembuktian sesungguhnya sejauh mana level kompetensi teknis tim nasional kita. Di balik layar, drama negosiasi antara PSSI dan pihak penyelenggara di Eropa dikabarkan berlangsung sangat alot, terkait pembagian hak siar dan jaminan keamanan.
Ada rumor yang menyebutkan bahwa pihak Italia meminta jaminan khusus mengenai kualitas lapangan rumput dan fasilitas medis di Jakarta, demi melindungi aset pemain bintang mereka yang bernilai jutaan euro. PSSI kabarnya bergerak cepat dengan melakukan renovasi darurat pada beberapa fasilitas pendukung di kawasan Senayan guna memenuhi standar tinggi yang diminta oleh tim tamu. Diskusi mengenai nilai kontrak pertandingan ini juga disebut-sebut sebagai salah satu yang tertinggi dalam sejarah sepak bola Indonesia, melibatkan sponsor-sponsor raksasa yang siap mendukung pendanaan laga. Namun, tantangan terbesar tetaplah menyinkronkan jadwal kompetisi domestik dengan kedatangan para bintang dunia tersebut. Publik sepak bola kini mulai berspekulasi mengenai siapa saja barisan bintang Italia yang akan dibawa oleh pelatih mereka jika pertandingan ini resmi digelar di Jakarta. Nama-nama besar seperti Gianluigi Donnarumma dan Nicolo Barella diharapkan hadir untuk memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda Indonesia dalam merasakan atmosfer laga kelas dunia. Kehadiran bintang-bintang Serie A ini tentu akan menjadi magnet luar biasa bagi penonton. Namun, bagi pelatih Indonesia, ini adalah kesempatan murni untuk menguji sistem pertahanan baru yang tengah dikembangkan. Di sisi lain, para pemain Indonesia yang berkarir di Italia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan perlawanan maksimal agar tidak dipermalukan di depan publik sendiri. Ketegangan antar pemain di media sosial pun sudah mulai terlihat dengan saling lempar komentar yang penuh ambisi. Secara strategis, menghadapi tim sebesar Italia memiliki implikasi besar terhadap posisi Indonesia dalam daftar peringkat FIFA yang sedang kita kejar. Meskipun Italia sedang menurun, bobot poin yang dihasilkan jika Indonesia mampu menahan imbang atau bahkan memenangkan pertandingan akan sangat signifikan untuk mendongkrak peringkat nasional. PSSI menargetkan Indonesia bisa masuk ke jajaran 80 besar dunia sebelum tahun 2027. Dan laga melawan raksasa seperti Italia adalah cara tercepat untuk mencapai target ambisius tersebut secara matematis. Selain poin, dampak psikologis kemenangan atas tim Eropa akan memberikan kepercayaan diri yang tak ternilai bagi skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi turnamen lainnya. Namun, semua perhitungan di atas kertas ini akan menjadi sia-sia jika persiapan teknis di lapangan tidak dilakukan dengan sangat matang. Seiring mendekatnya bulan Juni, misteri mengenai kepastian lawan kedua di FIFA Matchday terus menghiasi berbagai tajuk berita olahraga nasional dan internasional. Meskipun Italia tetap menjadi kandidat terkuat, PSSI masih menyimpan beberapa detail kontrak yang belum bisa dibuka secara transparan kepada publik demi menjaga kelancaran proses lobi. Penggemar sepak bola di tanah air kini hanya bisa menunggu pengumuman resmi yang kabarnya akan dilakukan melalui konferensi pers besar dalam waktu dekat. Apakah ini akan menjadi momen di mana mimpi seluruh rakyat Indonesia melihat timnya sejajar dengan elit dunia menjadi kenyataan? Ataukah ini hanya akan menjadi babak baru dalam sejarah diplomasi sepak bola kita yang penuh dengan kejutan tak terduga? Satu hal yang pasti, mata dunia kini sedang tertuju tajam pada pergerakan Garuda di kancah internasional.